Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari kelanjutan materi di kelas 12, yaitu penyetaraan reaksi redoks. Jadi setelah kalian mengikuti materi yang sebelumnya, yaitu tentang aturan Bilox dan reaksi reduksi oksidasi, hari ini kita akan belajar tentang penyetaraan reaksi redoks dengan metode ion elektron atau setengah reaksi. Jadi tolong diperhatikan dengan sungguh-sungguh karena materi ini lumayan sulit. Nah, selanjutnya kita langsung saja cara menyetarakan reaksi redoks. Nah, kalian harus perhatikan langkah-langkah umum ini karena langkah-langkah ini adalah langkah awal yang harus dilakukan sebelum menyetarakan reaksi redoks dengan metode setengah reaksi. Jadi yang pertama, cari bilangan oksidasi masing-masing unsur, pasti kalian udah tahu ya. Langkah yang kedua yaitu menentukan mana reaksi yang oksidasi, mana yang reaksi reduksi, pasti kalian udah tahu. Nah, yang tahap ketiga nih, jadi setarakan dulu unsur yang mengalami oksidasi ataupun reduksi. Itu tahap penting karena kalau tahap ini lupa, itu nanti ke bawahnya akan salah. Nah, jadi untuk penyetaraan reaksi redoks ini ada dua macam suasana asam sama suasana basa. Nah, jadi kalian harus menghafalkan langkah-langkah ini. Jadi biar kalian paham, langsung aja kita ke latihan soal penyetaraan reaksi redoks. Nah, ini reaksi dan ini contoh-contoh soalnya ya. Oke, ini adalah contoh soal nomor 1 dan suasana asam dulu ya. Ibu akan menjelaskan yang suasana asam dulu. Kita lihat dulu langkah-langkah umum. Jadi langkah pertama otomatis cari bilangan oksidasi masing-masing unsur. Nah, pasti kalian udah tahu kan cara menentukan bilangan oksidasi materi yang sebelumnya. Nah, jadi kita cari satu persatu. Ibu akan menjelaskan lagi nih. Buat kalian yang belum paham, silakan dipahami lagi. Yang pertama adalah MnO, dia termasuk senyawa netral, berarti disamadengankan dengan 0. Yang sudah ada Biloxnya O-2. Seperti biasa langsung Mn sama dengan plus 2. Min 2 nya pindah ke kanan. Bisa kan? Nah, lanjut lagi. O selalu min 2 ya. Jadi ya emang O aturannya selalu min 2. Kita lanjut lagi untuk PbO2. Sambil dipahami pelan-pelan, PbO2 termasuk senyawa netral atau molekul. Jadi disamadengankan dengan 0. Yang sudah ada Biloxnya O min 2, jangan lupa dikali 2, min 4. Nah, tinggal Pb ditambah dalam kurung min 4 plus sama min jadinya min 4 sama dengan 0. Terus Pb sama dengan min 4 nya pindah ke kanan jadinya plus 4. Gampang kan? Next, MnO4 min, jadi dia termasuk ion karena ada muatannya. Masih ingat aturannya Bilox ion sama dengan muatannya, berarti muatannya kita sama dengankan dengan min 1. O sudah ada Biloxnya min 2 dikali 4 min 8, tinggal Mn ditambah dalam kurung min 8. Nah, Mn plus sama min jadi min. Nah, bisa kan kalian seperti ini? Mn min 1, min 8 nya pindah jadi plus 8, berarti Mn nya plus 7 gitu. Oke, selanjutnya untuk yang Pb2 plus, dia udah termasuk ion, berarti muatannya segitu, plus 2, Biloxnya juga plus 2. Nah, kalau sudah menentukan bilangan oksidasi masing-masing unsur, tahap yang kedua apa? Tentuin mana yang oksidasi, mana yang reduksi. Pasti kalian tahu oksidasi itu yang naik, reduksi itu yang turun. Ingat ya, sesama unsur Mn yang kiri dengan Mn yang kanan. Ini plus 2 jadi 7 naik oksidasi. Pb yang kiri sama Pb yang kanan 4 jadi 2 turun reduksi. Kalau O tetap karena semuanya sama-sama min 2. Lanjut ke tahap yang ketiga. Tahap yang ketiga itu menyetarakan unsur yang mengalami reduksi atau oksidasi. Kita cek dulu Mn yang kiri sama Mn yang kanan sama-sama satu apa enggak. Misal Mn yang kiri itu 2, berarti Mn yang kanan ditambahin 2 gitu. Nah, kalau yang ini karena sama-sama Mn sama Pb, yang kiri sama kanan sama-sama 1, jadi nggak usah ditambahin. Paham ya? Nah, selanjutnya kita akan hitung setengah reaksi yang reduksi, setengah reaksi yang oksidasi ya. Jadi kalian tulis dulu untuk yang reaksi reduksi. MnO menjadi MnO4 min.
Ya, kita kalian tulis lagi. Nah, kita ikutin tahap-tahap yang ini. Kita akan belajar yang suasana asam dulu ya. Cek dulu O. O yang kiri berapa, O yang kanan berapa ya. Jadi yang pertama itu ruas yang kekurangan O ditambah H2O. Kalian cek dulu O yang kiri jumlahnya ada berapa nih? Ada 1. O yang kanan jumlahnya ada 4. Mana yang kurang? Kiri apa kanan? Yang kiri. Yang kiri 1. Nah, biar 4 berarti ditambah 3. Berarti otomatis ditambah 3H2O. Jadi biar setara gitu. Bisa ya. Selanjutnya, ruas yang kekurangan H ditambah H plus. Kalian cek H-nya. H yang kiri panah berapa? Ya, 3 dikali 2. Itu jangan lupa dikali H sama dengan 6. Nah, yang kanan ada H-nya enggak? Enggak ada 0. Nah, berarti yang kanan yang kurang kan? Berarti yang kanan yang ditambah H plus. Ditambah berapa H plus? Ditambah 6H plus karena ngikutin. Yang kiri hanya 6, berarti yang kanan hanya 6. Tuh. Jadi 6H plus. Next, langkah yang ketiga tentang muatan. Nah, kalian cek yang ada muatannya itu yang kayak gini ya. Yang kiri tidak ada muatannya, netral. Jadi kalian fokus yang ada tanda di pojok. Nah, kalian hitung muatannya. MnO4 min 1, jangan lupa dikali depannya 1. Yang 6H plus 1 dikali 6. Nah, kalian hitung min 1 ditambah 6 jadi plus 5. Yang kiri 0, yang kanan 5. Yang lebih positif yang mana? Berarti yang kelebihan muatan. Jadi plus 5 yang lebih positif. Berarti itu yang akan ditambah elektron. Nah, elektron itu nilainya min 1. Jadi misalnya elektron ditambah 5, berarti artinya 5 dikali min 1. Min 5. Kita samain sama yang kiri. Jadi biar sama-sama 0. Berarti yang kanan ditambah 5 elektron. Pokoknya disamain sama yang kurang. Gitu. Berarti ngikutin berapa jumlah elektronnya. Jadi contoh nih, misalnya yang kiri 1, yang kanan 3. Nah, berarti yang lebih, yang 3 itu ditambah 2 elektron biar sama-sama 1 gitu, karena 2 elektron nilainya min 2. Paham kan? Semoga kalian paham nih yang tentang ini nih ya, jangan sampai nggak paham nih. Ini easy soalnya. Nah, jadi reaksi reduksi seperti ini hasilnya. MnO ditambah 3H2O menjadi MnO4- ditambah 6H plus ditambah 5 elektron. Itu untuk yang reduksi. Kalian paham ya? Lanjut, kita akan masuk ke yang reaksi oksidasi. Kita tulis dulu PbO2 menjadi Pb2+. Pokoknya ditulis ngikutin aja sama yang soal tadi. Oke, PbO2 menjadi Pb2+. Nah, tinggal kita ikutin aturan yang seperti tadi. Kita langsung cek O-nya, O yang kiri 2, O yang kanan nggak ada. Berarti ruas yang kekurangan O ditambah H2O. Berarti yang kanan ditambah 2H2O karena ngikutin yang kiri. Kiri kan O-nya 2. Paham ya? Kalau kiri O-nya 3, berarti kanan ditambah 3H2O. Next, kita cek H-nya. H yang kiri kan nggak ada. H yang kanan kita cek 2 dikali 2, 4. Berarti yang kekurangan H yang mana? Yang kiri. Berarti yang kiri ditambah H plus. Ditambah berapa H plus? Ngikutin yang kanan. Ditambah 4H plus. Pokoknya kita nyetarain, nyimbangin gitu. Next, tahapan muatan. Sama seperti tadi, cek yang ada muatannya aja. Jadi yang ada muatannya yang kiri 4H plus, yang kanan Pb2 plus. Kita hitung. Pokoknya hitung kayak tadi, dikali depannya. Kalau depannya gak ada berarti artinya 1.
Ini plus 1 dikali 4, jadi muatannya ada plus 4. Yang kanan plus 2 dikali 1, jadi plus 2. Nah, mana yang lebih muatannya atau yang lebih positif? Yang kiri, yang plus 4. Jadi yang kiri yang ditambah elektron. Ditambah berapa elektron? Pokoknya ngikutin yang kurang, ngikutin 2. Berarti yang 4 itu harus dikurangin 2 biar 2. Ya kan? Berarti sama aja ditambah 2 elektron. Paham kan yang kayak gini? Bisa lah. Oke. Nah, udah jadi deh. Ini dia untuk reaksi yang oksidasi. Tinggal kita satuin jadi satu, reaksi reduksi sama reaksi oksidasi. Kita tulis dulu semuanya, oke? Kalau udah ditulis semuanya, kita cek jumlah elektronnya. Jadi tahapan yang keempat, samain jumlah elektronnya. Nah, yang direduksi 5, yang dioksidasi 2. Jadi kita jadiin 10. Jadi biar sama-sama elektronnya 10. Otomatis yang atas itu dikali 2, yang bawah dikali 5 gitu. Kalau udah, kita tulis ulang lagi dengan mengkalikan pengalinya. Jadi semuanya dikali ini. Contoh yang reduksi, berarti MnO depannya dikali, kalinya kali 2, berarti 2 MnO ditambah 3H2O, 3-nya dikali 2, 6H2O menjadi, nah pokoknya yang depannya nggak ada angkanya berarti artinya 1 dikali 2, 2 MnO 4 min, terus plus 6 dikali 2, 12 H plus. Nah, terus elektronnya 5 dikali 2, 10 elektron. Seperti itu isi kan. Yang oksidasi juga sama, dikali 5 semuanya. Berarti 5 PbO2 terus ditambah 4-nya, 4 dikali 5, 20 H plus, ditambah elektronnya 2 dikali 5, 10 elektron, terus tanda panah. Nah, Pb2 plus dikali 5, berarti 5 Pb2 plus ditambah 2 dikali 5, berarti 10 H2O. Nah, udah hampir jadi nih. Selanjutnya kita coret yang sama-sama ya. Pertama 10 elektron kita coret. Terus apalagi yang kita coret, pokoknya yang sama. H plus yang dioksidasi sama H plus yang direduksi kita coret. Nah, yang lebih besar yang mana? Berarti yang lebih besar masih ada sisanya. Ya, sisanya itu 8 karena sebelumnya H plusnya ada 12. Bisa ya. Terus yang 6H2O, 10H2O, yang lebih yang 10H2O berarti dikurangin 6, sisanya 4H2O. Maaf ya, ada suara hujan. Kita lanjut lagi. Jadi kita tulis ulang lagi untuk yang terakhir kalinya. Kita jadiin satu reaksinya ya. Kalian perhatiin yang ada di layar. Jadi reaksinya seperti ini. Nah, kita gabung jadi satu. Bebas mau yang reduksi dulu boleh, yang oksidasi dulu boleh. Ya, ini contohnya 2 MnO ditambah 5 PbO2. Jangan sampai ada yang ketinggalan. Ditambah 8H plus. Oke. Menjadi ya 8H plusnya biar rapih. Nah, 8H plus terus menjadi oke. Kita jadiin satu lagi, 2 MnO 4 min plus, pokoknya semuanya ditulis, yang atas sama yang bawah, bebas mau yang mana dulu. 5 plus Pb2 plus ditambah 4H2O. Sebenarnya ini sudah selesai, ini jawabannya ya, tapi kalian bisa ngecek dulu jumlah O-nya. Kalau sama berarti udah bener banget ya. Kita cek dulu jumlah O-nya. O yang di sebelah kiri panah, coba kita cek kalian ya. Nah, yang di kiri panah ini nih. Yang pertama MnO, O-nya ada 2 ya. O-nya jangan lupa dikali depannya. O yang di sini 2 dikali 5 10. Berarti 10 ditambah 2 12.
kita cek yang di kanan panah. 4 dikali 2 8, terus ada O lagi, 1 dikali 4 4, berarti 8 tambah 4 12, sama-sama O nya 12, berarti ini sudah setara reaksinya. Gampang kan? Nah, selanjutnya kita akan bahas yang suasana basa. Sama seperti tadi, kita tulis dulu setengah reaksi yang reduksi, setengah reaksi yang oksidasi. Bebas mau yang mana dulu boleh. Pertama kita cek yang reduksi. Sama seperti tadi, kita cek O nya. O yang kiri 2, O yang kanan nggak ada. Nah, bedanya di sini yang suasana basa, yang kelebihan O malah ditambah 2O. Perhatikan, yang mana yang lebih? Yang kiri kan 2. Nah, ditambah berapa H2O? Lihat selisihnya. Yang kiri kan O nya 2, yang kanan O nya 0. Berarti selisihnya 2 sama 0 ya 2. Berarti ditambah 2H2O gitu. Ya, jadi ditambahnya berapa? Lihat selisihnya. Contoh nih, yang kiri punya 3, yang kanan punya 1. Selisihnya berapa? 2. Berarti nanti ditambah 2H2O. Seperti itu. Udah ya, tahap pertama udah. Selanjutnya tahap yang kedua, ruas yang kekurangan H ditambah OH-. Ya, jadi bedanya ini yang suasana basa, ditambahnya OH-. Yang kiri 4, yang kanan 0. Berarti yang kurang yang 0 kan? Berarti ditambah berapa? OH- ditambah 4 OH- karena yang kiri hanya 4. Gitu. Next, tinggal muatannya sama seperti tadi. Cek muatannya ya, yang kanan 2 dikali 1 plus 2, yang OH- min 1 dikali 4, 2 dikurangin 4 min 2. Yang sebelah kiri itu tidak ada muatannya, berarti artinya 0. Nah, mana yang lebih atau yang lebih positif? Nah, yang 0 kan, berarti yang 0 ini biar min 2 ditambah berapa elektron gitu. Biar min 2 berarti ditambah 2 elektron, karena 2 elektron itu sama aja min 2. 0 dikurangin 2 min 2. Paham kan? Semoga kalian paham ya. Kalau yang sudah paham boleh kasih tahu yang belum paham ya, jadi memahami bareng. Langsung aja kita ke reaksi oksidasi. Sama seperti tadi, kita tulis dulu reaksinya. MnO menjadi MnO4-. Ini masih di suasana basa ya. Langsung kita cek jumlah O nya. O yang kiri berapa? O yang kanan berapa? O yang kiri itu 1, O yang kanan 4. Mana yang kelebihan? Nah, yang kelebihan kan yang kanan nih. O sama dengan 4, berarti yang lebih itu yang ditambah H2O. Lihat selisihnya, 1 sama 4 3. Berarti ditambah 3H2O. Gampang kan? Nah, terus kita ke tahap yang kedua, lihat H-nya. H yang kiri berapa? H yang kanan berapa? Ya. H yang kiri nggak ada kan? 0. Nah, yang kiri hanya 0, yang kanan hanya 2 dikali 3 6. Mana yang kekurangan H? Yang kekurangan H berarti yang kiri. Berarti yang kiri ditambah OH-. Ditambah berapa OH-? Ikutin yang kanan. Karena yang kanan H-nya 6, berarti yang kiri ditambah 6 OH-. Gampang? Iyalah. Terus kita ke muatan, oke? Selanjutnya tahapannya muatan, kita cek yang kiri ada muatannya min 1 dikali 6 jadi min 6, yang kanan min 1 dikali 1 min 1. Mana yang lebih positif? Yang lebih positif itu min 1, berarti itu yang akan ditambah elektron. Ditambah berapa elektron biar sama kayak yang kiri? Yang kiri kan min 6 tuh, berarti ditambah 5 elektron, karena 5 elektron itu nilainya min 5. Min 1 ditambah min 5 kan min 6 gitu. Bisa kan? Jadi kalau elektron di reaksi oksidasi itu ada di sebelah kanan guys, kalian cek deh ya kan. Nah, kalau reduksi elektronnya di sebelah kiri. Kalau itu kalian udah bener berarti benar, kalau kebalik berarti salah. Oke. Nah, lanjut kita samain elektronnya sama seperti tadi.
Jadi disamain 10, yang atas dikali 5, yang bawah dikali 2. Sama seperti tadi kita kaliin depannya. Persis kayak tadi stepnya ya. 5 PbO2 ditambah 2H2O ditambah 5 dikali 2 10 elektron gitu ya. Kalian perhatiin deh. Terus kita coret yang sama-sama seperti 10 elektron kita coret, terus 10H2O yang direduksi sama 6H2O yang dioksidasi kita coret, yang lebihnya berarti 4H2O, terus 12OH- sama 20OH-, mana yang lebih? Yang lebih 20, berarti dia yang sisa ya, karena 12 berarti 20 kurangin 12, 8OH-. Itu gampang. Nah, selanjutnya kita tulis ulang lagi, kita gabung jadi satu. Reaksinya persis sama kayak yang suasana asam. Jadi, tahapan akhirnya sama, guys. Jadi digabung jadi satu, boleh yang mana dulu, boleh yang reduksi dulu, boleh yang oksidasi dulu, pokoknya digabung semuanya. Jangan sampai ada yang ketinggalan. Tahap akhir jangan lupa dihitung nilai O-nya, jadi biar yakin kalau itu udah setara. Ini cek ya, yang kiri O-nya 10 ditambah 2 ditambah 4 berarti ada 16. Yang kanan 4 kali 2 8 sama 8 berarti 16. Sama-sama 16 berarti reaksinya sudah setara. Itu dia tadi tentang penyetaraan reaksi redoks. Selamat belajar ya. Jadi ini untuk latihan soalnya, kalian bisa buat untuk suasana asam sama suasana basa. Semoga kalian bisa mengerjakannya ya. Nah, ibu juga yang membuat soal, jadi di antara soal ini yang akan menjadi soal asesmen akhir. Jadi kalian harus mempelajari dan benar-benar latihan soalnya. Paham?